Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, para peserta tahsin sedulur Golkar Jatim rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan yang berkah ini, bulan Al-Quran, kita kembali belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita saat ini akan belajar apakah itu waqaf ishmam. Sebelumnya kita pernah mencoba untuk belajar waqaf sukun, waqaf raum, ada juga waqaf ibdal, dan sekarang waqaf ishmam. Apakah waqaf ishmam? Sesuai sebuah nazam yang menyatakan wa ashim isyaratan biddam fi raf'in wa dham. Waqaf ishmam ialah membaca mati pada huruf akhir dengan memoncongkan kedua bibir ke depan. Isyarah membaca dhammah tempatnya hanya pada huruf akhir yang rafa. Yang rafa itu maksudnya ialah yang dibaca dhammah. Jadi kalau bukan rafa, bukan dhammah, yakni fathah ataupun kasrah, tidak dapat dibaca ishmam. Hakikatnya ishmam ialah ketika kita mengumpulkan, memoncongkan kedua bibir, ya, setelah membaca mati. Ini yang wakafnya. Sebagai isyarah membaca dhammah, dan di antara kedua bibir masih ada lubang untuk keluar nafas. Nah, jadi mukhatab, orang yang di depan kita, melihat moncongnya kedua bibir kita dan tahu bahwa kita menjelaskan harakat asli kalimat itu ketika wasal. Jadi waqaf ishmam itu hanya terjadi ketika huruf terakhirnya adalah dhammah. Ya. Kalau kita tahu ishmam itu di yang sebagaimana kita tahu di surat Yusuf itu la ta'manna, ya, la ta'manna. Nah, jadi moncongnya kedua bibir ke depan. Nah, ini namanya ishmam. La ta'manna, ya begitu. Ya, itu itu gitu. Ji la ta'manna, begitu. Jadi masuk dulu. Kalau itu ishmam secara umum begitu. Yang namanya ishmam itu pokoknya kedua bibir moncong ke depan, ya, tanpa menutup. Nah, yang tahu hanya orang di depan kita, ya. Tapi kita kadang-kadang nggak ingat kalau itu ishmam. Bukan ini. Kalau ini adalah waqaf yang ishmam. Jadi waqaf ishmam ada pilihan. Waqaf ishmam ini beda dengan bacaan gharib ishmam yang ada di surah Yusuf. Tapi secara hakikat sama-sama memoncongkan kedua bibir ke depan. Berapa huruf ishmam satu Al-Quran? Satu tempat, la ta'manna. Begitu. Kalau dibuat pelan nih, la ta'manna. Nah, gitu. Jadi memoncongkan kedua bibir ke depan. Nah, itu ishmam secara hakikatnya begitu. Dan yang tahu hanya orang yang ada di depan kita, yang melihat, bukan yang mendengar. Yang tahu hanya orang yang melihat di depan kita, yang saat itu benar-benar melihat moncongnya bibir kita, begitu, ya. Nah, hubungannya dengan waqaf ishmam ialah
Contohnya begini. Nasta'in. 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 Nah, nasta'in. Nah, begitu. Ini contoh pilihan, ya. Ya. Untuk apa fungsinya? Untuk memberikan petunjuk isyarah kepada orang yang melihat, mukhatab, orang kedua dari yang kita ajak bicara, bahwasanya harokat aslinya itu ketika diwasolkan dia berharokat dhammah. Kalau yang nggak ngerti ketawa Ustaz. Dalam iya. Kok aneh-aneh begitu ya. Kenapa Sama. bibir kok dipenyong-penyong. Iya. Sama dengan min qab. Nah, begitu. Nah, ini waqaf ismam. Jadi ada pilihan. Bisa dibaca ismam, Ismam atau isman? ismam. Ismam. Ya. Bisa dibaca rom, bisa dibaca waqaf sukun asli. Kalau sukun asli begini. Nasta'in. Begitu. Kalau waqaf rom, nasta'in. Ada sepertiga harokat yang kita lafalkan. Kalau ismam, nasta'in. Begitu. Ya, ini pilihan. Min qab. Kalau ismam, min qab. Begitu. Ini ingin menunjukkan sebagai isyarah kepada orang kedua yang ada di depan kita bahwasanya harokatnya huruf ini aslinya adalah dhammah. Begitu. Iya. Mukhatab orang keduanya saja yang melihat. Tapi tetap perlombaan itu biasanya untuk perlombaan itu. Iya. Jadi, tapi ini pilihan saja. Pilihan saja, ya. Oh, Iya. gak harus dibaca gitu. Ya. Jadi memang Iya. Jadi, tapi bacaan ismam yang qarib yang harus kita ketahui di dalam Imam Hafiz adalah yang ada di surah Yusuf. kalau nggak dibaca Ya. itu nggak salah ya Ustaz. Ya. Oke. Jadi yang di dalam surah Yusuf itu memang harus dibaca ismam. La ta'manna. La ta'manna. Masukkan hurufnya dulu, ya. Nun sukun dari yang tasdid itu, kemudian moncongkan, kemudian setelah moncong singkat baru gunnahnya masukkan. Caranya begitu. Ini yang min gimana min Ha. min min. Nah, kalau ini pilihan. Min Min qab. Begitu. itu tuh. Nanti orang yang di depan mau nyium Saya ya. mau kok. Ya begitu, ya. Jadi hakikatnya ismam itu adalah memoncongkan kedua bibir, ya. Kope kok min itu dari kok. Dalam Kok kope yang kop. bukan huruf akhirnya, harokat terakhirnya. Nasta'in. Begitu. Terus kok min gimana? Minnya. Min qabil. Loh, kop setelah kop. Iya, lamnya. Oh, lam min. Iya, harokat dhammahnya. Jadi fungsinya ismam memoncongkan itu. Nah, jadi orang yang kedua yang melihat bibir kita tahu bahwasanya harokat aslinya adalah dhammah. Berarti di belakang. Jaiyah hanya sukun. Berarti kalau di belakang Duma tuh masih begitu ya? Pasti. Bukan, ini pilihan saja, Ibu. Lah ya pilihan. Ha-ha. saya nggak memilih itu berarti kalau Duma di belakang pasti gitu bacanya. Setiap Bukan. Jadi bisa dibaca waqaf sukun. Nasta'in. Biasa. Nasta'in itu sepertiganya harokat, namanya waqaf raum. Nasta'in. Dikit sekali. Itu namanya raum. Ya. Ada pilihan ketiga
Waqaf ishmam. Nasta'in. Begitu. Nah, itu. Itu nggak ada fungsi sebetulnya dengan memoncongkan gitu ya. Tidak harus. Tidak seperti itu. Ini pilihan. Cocok. Pilihan. Kalau kita kan yang sudah berlaku di kita kan waqaf sukun biasa. Nasta'in. Begitu, Yang ya. dikatakan isman masuk isman itu ya sukun ketemu nun doma. Bukan. Jadi memoncongkan itu namanya ismam, memoncongkan kedua bibir kita. Tapi hurufnya itu kalau ketemu apa? Tidak. Di dalam Imam Hafaz cuma ada di surah Yusuf. La ta'manna. Lah kok ini Ini pilihan. Pilihan saja. Contoh. Pilihan boleh diwakafkan seperti itu. min ini Satu tempat. Satu tempat. Yaitu toh yang lain nggak ada. nasta'in. Tapi kita pelajari gitu. Ini pelajari, pelajaran tambahan. Ilmu ya buat ilmu. Iya. Iya. Kalau anak ngomong tuh gak kaget. Iya. Iya, intinya begitu, ya. Ini kita jadi juri ya toh. Iya. Iya. Baik. Paham ya? Iya. Jadi intinya kalau ismam itu adalah memoncongkan kedua bibir kita. Yang tahu siapa? Orang yang melihat bibir kita. Terus yang termasuk isman dibaca isman Ismam la ta'manna. itu aja. Itu aja. Menurut Imam Hafiz itu saja. Ya? Dalam surah Yusuf. Baik. Lainnya itu pilihan. Ya, ini pilihan wakaf, ya. Ketika kita mewakafkan, ya. Baik, itu saya kira kajian kita, materi kita pada saat ini semoga bisa menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita di dalam ilmu tajwid, di dalam ilmu membaca Al-Qur'an. Semoga manfaat dan barakah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.